Kenapa kita harus belajar ilmu agama? Karena yang terpenting di dalam dunia ini adalah ilmu agama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi. Nah, bahasa al-ilmu kan isi makrifat. Yang dimaksud adalah bukan ilmu yang lain-lain, tapi adalah ilmu din. Yang dimaksud al-ilmu itu adalah ilmu din, ilmu agama. Ilmu agama. Mengapa kita harus belajar ilmu agama? Kenapa kita harus belajar ilmu agama? Kenapa? Ada beberapa faktor. Satu, ilmu agama itu adalah untuk pertama bekal akhirat. Bekal akhirat. Satu. Yang kedua, ilmu agama itu adalah untuk memperkuat iman. Memperkuat iman. Yang ketiga, untuk apa ilmu agama ini kita miliki? Untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, salah satu aja. Ilmu agama yang kita gali, yang kita kaji adalah yang pertama untuk bekal akhirat. Karena jelas ketika seseorang belajar ilmu agama, berangkatnya saja ini sudah menunjukkan manusia ini berangkat kemana? Ke surga. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berangkat untuk mencari ilmu agama, maka dia seakan-akan berangkat menuju ke surga. Ini kan akhirat. Ya, akhirat. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk belajar ilmu agama, barang siapa yang berniat pikirannya bulat untuk belajar ilmu agama, begitu kaki melangkahkan, maka sudah diampuni dosa. Ini kan apa? Akhirat. Dosa akan diampuni ketika manusia ini mau belajar ilmu agama. Nah, jadi bekal akhirat. Perbanyak ilmu agama agar akhirat kita ini selamat. Nah, ini salah satunya adalah selamat. Selamat di akhirat. Dengan apa? Dengan ilmu agama. Kemudian ini belum nih, baru 3 ya pengembangannya. Manfaat ilmu agama ini. Ini biar gampang aja kamu memikirkannya, biar gampang. Kalau banyak-banyak clear. Yakin bahwa pertama ilmu agama agar adalah bekal untuk akhirat. Karena di dalam ilmu agama ini, kenapa untuk akhirat? Dalam ilmu agama ini dibahas tentang apa? Pertama tentang ibadah, ya. Kedua tentang muamalah. Ibadah itu dari mulai toharoh, wudu, sholat, zakat, puasa, haji, itu kan ibadah. Muamalah dari mulai jual beli, perdagangan, pinjam meminjam, sewa menyewa, kan itu kan muamalah. Hubungan dengan orang, muamalah diatur dalam ilmu agama, ilmu din. Apalagi munakah, pernikahan. Karena manusia, laki-laki dan perempuan pasti salah satunya suatu saat pasti akan saling mencintai, ya. Maka dipakai aturan yang disebut dengan hukum pernikahan. Nikah jadi ibadah, punya anak jadi ibadah, mendidik anak jadi ibadah. Tuh. Kalau udah ada ilmu, akan mencelakakan ketika anak tidak dididik untuk ibadah, ketika anak tidak dididik untuk belajar agama, ketika anak tidak dididik dan dipaksa untuk belajar ilmu agama, maka orang tua celaka. Maka ketika ilmu ini sudah ada dalam pemikiran manusia, maka akan mengarahkan dirinya, keluarganya untuk akhirat.
Yang keempat, mulul zina ya. Apa zina itu? Hukum. Diatur hukum pidana perdata dalam agama. Ada potong tangan, kan itu ya. Itu harus tahu semua. Ada ronja, ada had dan lain-lain. Nah, sehingga dari mulai sholatnya, hubungan dengan manusianya, sosial, kemudian pernikahannya, kemudian nanti takut dengan hukum, ini berada di dalam aturan Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah memperkuat iman. Oke. Ilmu agama adalah salah satu upaya agar manusia kuat imannya. Agar manusia kuat iman dengan ilmu. Wah, aku mah nggak ngaji juga, iman sudah kuat. Nggak ngaji, aku punya HP, aku sering baca tapi nggak ngaji, nggak berguru, nggak kemana-mana, aku kuat iman. Bohong. Mustahil. Mustahil. Semua harus diusahakan, semua harus ada pengorbanan, semua harus ada usaha. Bohong kalau nggak usaha. Kalau akan kirim-kirim nggak bisa. Tetap harus berusaha. Kuat iman ini berusaha, nggak bisa. Orang kalau mau kuat iman tapi nggak berusaha, karena iman ini sebuah kuat iman ini sebuah hasil. Ya. Orang untuk mengenal Allah saja, untuk mengenal Allah sifat wujud. Ya kalau ditanya Tuhan kamu siapa? Allah. Ya bisa, orang nggak bisa. Tapi masuk nggak ke dalam hatinya, masuk nggak ke dalam pikirannya, tahu nggak dalil-dalilnya? Wujud apa? Apa arti wujud? Apa pengertian wujud? Apa hakikat wujud? Kan gitu. Harus diperdalam dari satu wujud itu. Apa kidam? Dan lain sebagainya. Sehingga masuklah keyakinan yang kuat dalam hati, itu muncul dari ilmu tauhid yang kita pelajari. Gak bisa kalau tinggal diam kuat iman, bohong itu. Bohong. Maka kuat iman ini adalah salah satunya dengan ilmu agama yang kita kaji. Untuk apa ini? Iman kuat untuk apa? Pertama, memiliki taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Karena ilmunya kuat, imannya kuat, pasti taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Allah, mampu menjauhi larangannya, menjauhi larangan, mampu menjauhi larangan. Taat kepada Allah. Karena dari ilmu akan kuat iman, dari kuat iman timbul kesadaran. Nah, sehingga sadar dia taat kepada Allah, tidak harus dipaksa, tidak harus disuruh, kehendak sendiri, keinginan sendiri, karena dia merasa melihat Allah. Orang sudah beriman kuat ini dia merasa melihat Allah. Dan kalaupun dia tidak merasa melihat Allah, merasa dia dilihat oleh Gusti Allah. Itu bentuknya ihsan nanti. Sehingga mampu taat kepada Allah, mampu menjauhi larangan Gusti Allah. Apalagi iman? Kendali alias rem. Tahu nggak? Kendali rem. Rem apa? Iman ini menjadi rem. Ilmu yang didasari dengan iman ini, kemudian ilmu inilah akan menjadi sebuah rem dalam hidup. Sehingga tidak blong remnya, pakem. Mana rem untuk apa? Pertama, ketika digoda untuk melakukan maksiat, maka karena ada ilmu dan ada iman, mau melakukan maksiat, tapi ternyata iman ada, ilmu ada, astagfirullahaladzim, rem kan? Ya Allah, saya berarti harus tidak melakukan itu, karena ini adalah sebuah dosa yang harus kita tinggalkan. Ya, dosa yang kita tinggalkan. Rem, kendali. Sehingga tidak terjerumus. Lihat nih, perempuan jangan ngobrol. Rem, tidak terjerumus. Awas, tidak terjerumus. Tahu nggak kamu terjerumus? Disungsem. Terjerumus itu disungsem. Kalau motor disungsem, dah remnya belum. Set, karena naon tuh. Karena kali
Karena jurang, sama berenang, belum. Mau nggak disungsep kamu? Disungsep apa? Terjerumus kepada jurang maksiat. Jadi pemabok, jadi penjudi, jadi penjina, pacur dan sebagainya. Nah, ini disungsep. Sehingga dengan rem ini tidak terjerumus dia ke jurang maksiat. Yang kedua, rem. Ini hablum minallah ya. Hablum minallah bisa mengekang hawa nafsu dengan Allah. Tidak maksiat kepada Gusti Allah. Yang kedua dengan manusia. Dengan ilmu agama yang dimiliki, yang koneksi dengan keimanan, dia secara sosial mampu mengekang emosinya. Nah ini realisasi dari ilmu agama yang kita pelajari hari demi hari agar kita kuat iman dan kendalinya kuat sehingga kita ada rem dengan dalam kehidupan bersosial. Gak ada orang yang tersinggung dalam kehidupan. Ya, gak ada orang yang sakit hati. Ya, dengan ucapan kita, dengan tindakan kita. Gak ada orang yang tersakiti oleh kita, baik hatinya ataupun fisiknya. Ini adalah rem. Rem. Apa? Rem. Dari apa rem ini? Dari mana rem? Dari mana rem? Dari mana rem ini? Dari mana? Ilmu. Dari ilmu. Kemudian masuk ke dalam iman, kemudian jadi rem. Sehingga kamu tidak menjadi korban. Contoh, kamu diuji dengan suatu masalah. Karena dalam dunia ini gak ada orang yang bisa bikin masalah, gak ada. Yang bikin masalah itu Gusti, gak ada orang yang bikin masalah, gak ada. Siapa bikin masalah? Gak ada orang yang bikin masalah. Masalah itu dari Gusti Allah, cuman sebabnya orang ini ditakdirkan untuk jadi syariat masalah. Ini tauhid udah. Makanya orang sadar kalau iman itu Allah gak bisa manusia gak bisa bikin masalah, gak bisa menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah Gusti Allah, yang mendatangkan masalah Gusti Allah. Jadi ketika orang diuji dengan suatu masalah, akhirnya kita benci dengan seseorang karena tidak ada rem. Pertama, bicaranya kasar banget, anjing, naon lah karena itunya kasar. Sakit hati nggak orang? Sakit hati. Kalau orang itu sudah kecewa dan kekecewaan itu tidak dimaafkan sampai hari kiamat, mau apa? Mau jadi apa? Kan kita nggak boleh membenci orang sampai mati kita. Tidak boleh kita dalam hidup ini membenci satu orang pun. Biar orang lain benci kepada kita, tapi kita nggak boleh benci sama orang lain. Paham nggak? Ini kunci hidup, kunci hidup. Kemudian yang kedua, usahakan kita nih, karena tidak kuat menahan emosi kita ini, dengan banyaknya persoalan yang sulit dalam jiwa kita, masalah keluarga, masalah utang piutang, masalah wah lo banget masalah. Akhirnya orang ada yang gantung diri. Ada nggak? Bunuh diri. Penyelesaian bukan itu. Bukan penyelesaian. Dia kupur. Sudah jelas kupur, masuk neraka langsung. Atau orang tidak bunuh diri, tapi membunuh orang, menyiksa orang, masalah bukan kira-kira. Jangankan di akhirat, di dunia masuk penjara, disiksa luar biasa. Nah ini, ilmu ini adalah menjadikan sebuah rem untuk mengendalikan apa tadi? Hawa nafsu ya. Untuk mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu. Sehingga secara manusiawi, secara sosial kita mau menjaga keadaan, dan secara spiritual dengan Allah kita mampu menjaga sehingga tidak terjerumus kepada jurang kemaksiatan. Nah, kemudian ilmu adalah untuk disampaikan kepada orang lain. Apakah orang bodoh bisa berdakwah enggak? Apa modal orang menyampaikan ke orang lain? Apa dengan kebodohan? Bisa enggak? Enggak bisa. Orang itu harus memiliki bekal yang cukup, sehingga kalau bekal cukup itu mampu menyampaikan kepada orang lain.
mau manis, mau pahit, karena ilmu kita sudah miliki semua ini, maka kita wajib menyampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain menjadi taat, ahli ibadah, bisa Quran, bisa kitab, bisa taat kepada Allah. Sehingga kita dengan ilmu yang disampaikan kepada kita, banyak santri-santri yang di mana-mana, santri yang sekian orang mampu lagi merekrut santrinya lagi, itu bermanfaat. Kalau dengan kebodohan itu bisa Quran acan, tasbih barepotan kene rek ajar naon ka jelema. Manfaat gak orang seperti itu? Gak bisa. Paling ngojek mereka. So, lihat. Tukang ojek manfaatnya hanya ngojek saja. Mengantarkan orang ke tempat tujuan, bener gak? Dibayar deh itu ikhlas kata ge. Kurang bayaran gak ada. Bener gak? Tapi orang yang berilmu itu mampu memberikan manfaat kepada anak didiknya dari mulai sejak kecil sampai orang dewasa, diberi ilmu sehingga mampu mengembangkan ilmu. Dengan apa itu? Dengan kepintaran, dengan kecakapan yang kita miliki. Ini yang disebut dengan intelektual, ya, intelektual question nantinya, kecerdasan intelektual. Sehingga orang harus mampu menjadi orang yang pintar. Nah, maka dengan ilmu agama ini harus mampu menyampaikan. Karena al-ilmu bila amal kasajar bila sama. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon tak berbuah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama. Jangan pilih-pilih waktu, jangan pilih-pilih orang, jangan pilih-pilih sisa waktu, tapi kita harus meluangkan waktu. Harus meluangkan waktu. Jangan pura-pura pintar, tapi harus menjadi orang yang merasa bodoh. Bener nggak? Jangan mah tong pura-pura pintar, belegu oge. Siga nu pintar wes, siga nu pintar. Jangan. Jadi manusia itu harus menjadi orang yang merasa bodoh dan merasa kurang dari ilmu. Itulah orang hebat. Tapi kalau orang merasa pintar, itulah orang yang takabur. Siapa? Iblis. Kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Apa wastakbar wa kana minal kafirin. Kenapa? Ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, karena gengsinya, saya mesti pintar aing mah kakara kudu sujud ke anu anyar ya. Sehingga dia menjawab, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, ai Adam kan tani. Nah, gengsi. Buang rasa gengsi, karena gengsi itu akan menghancurkan cita-cita. Orang yang sombong itu susah ilmu datang ke orang yang sombong. Al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaini harbun lil makanil ali. Artinya tahu nggak? Al ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu akan pergi, akan menjauh dari orang yang takabur. Seperti air pergi dari tempat yang luhur. Benar nggak? Ilmu itu akan pergi dari orang yang takabur, diibaratkan seperti air terjun dari tempat yang begitu. Jadilah orang yang tawadu. Jadilah orang yang merasa bodoh. Jadilah orang yang merasa perlu dengan ilmu. Itulah orang yang hebat di hadapan Allah dan Rasul. Bisa dengan semangat. Oleh karena itu dalam mulai kita mengaji ini malam ini, kita tanamkan semangat yang kuat. Ngaji itu pasti ada masalah. Ngaji itu pasti ada problem. Ngaji itu pasti ada rintangan, tantangan, ujian. Hadapi itu dengan baik, dengan profesional, dengan hati yang bersih. Karena setan akan menggoda setiap orang dengan berbagai cara agar dia gagal menghadapi ujian itu. Dan setan tepuk tangan ketika setan berhasil menggagalkan. Insya Allah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.